nantinya nih ya, buat teman-teman gitu kan, ilmu ini tuh pasti kepake banget kalau menurut Berli gitu kan. Mau nanti kampus, nanti kalau kamu udah kerja ya kan, atau nanti teman-teman mungkin menemukan beberapa hal-hal yang terkait dengan public speaking, insya Allah ini sangat berguna sekali buat teman-teman. Jadi harapannya buat teman-teman harap disimak baik-baik ya. Kita di sini have fun aja, maksudnya slow aja, nggak ada tegang-tegang sama sekali gitu kan. Dan mohon maaf untuk sendiri, Berli tidak terlalu yang apa ya, biasanya kan ada ya yang bikin presentasi itu tulisannya terlalu banyak gitu kan. Kalau Berli sendiri teman-teman mungkin hanya poin-poinnya aja di PPT. Jadi sisanya nanti Berli akan menjelaskan ke teman-teman secara langsung ya, walaupun daring ya, tapi langsung lah maksudnya dari Berli sendiri. Nanti harapannya teman-teman mungkin kalau tidak bisa menangkap secara langsung, mungkin boleh sambil ditulis, dicatat gitu kan. Insya Allah nanti teman-teman bisa jadi paham kalau seperti itu dan diingat terus. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab juga. Nanti ada praktisnya juga buat teman-teman. Nanti ada door prize juga ya. Door prize-nya ini dari Kak Foren dan juga teman-temannya dari KKN Wali Songo. Dan nanti ada gift juga dari All Shop aku, Beauty ID, buat 3 penanya yang menurut aku cocok untuk mendapatkan gift dari aku. Bukan berarti yang lain nggak cocok ya, tapi nanti aku pilih 3 yang paling terbaik. Gitu. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya, Foren, untuk materi kali ini, Scale Up Your Potential with Public Speaking. Kita ya, bismillah, mudah-mudahan hari ini. Boleh Kak Foren untuk Oke teman-teman, jadi temanya hari ini Scale Up Your Potential with Public Speaking. Mudah-mudahan lancar hari ini. Langsung aja kita ke slide selanjutnya. Silakan Kak. Nah, buat teman-teman, tadi mungkin Kak Foren hanya mengenalkan seorang Berli ini dalam kutip adalah hanya apa ya, istilahnya hanya prestasi-prestasi yang Berli raih selama ini gitu. Tapi belum sebenarnya Berli itu nama lengkapnya siapa, ya kan? Umurnya berapa, asalnya dari mana, dan dari kampus apa gitu. Jadi Berli nama lengkapnya adalah Berlian Ayu Septiana, ya. Boleh di slide selanjutnya Kak. Berlian Ayu Septiana. Umurku masih 21 tahun, teman-teman. Ya, mudah-mudahan kelihatan muda terus ya. Semoga teman-teman juga kelihatan muda terus, tapi kita nggak boleh menolak menua ya. Berli asli Semarang asli, dan dari Universitas Negeri Semarang. Jadi buat teman-teman yang mungkin anak UNES, ada nggak sih anak UNES di sini? Ya, terus Berli di Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Geografi tahun 2017. Jadi seangkatan sama Kak Foren, moderator kita. Dan tadi memang seperti apa yang sudah sampaikan Kak Foren, beberapa yang Berli lakukan sekarang kegiatannya ya tadi kuliah, terus penyiar radio Gajah Mada FM, MC freelance. Jadi mungkin kalau teman-teman punya acara, boleh lah ya calling Berli, nanti Mas boleh lah dinego ya, tetap promosi ya. Terus MC freelance, habis itu Berli juga punya all shop ya yang tadi Berli bilang, beauty.brown.id. Dan ya dulu Berli pernah menjuarai juara 1 Duta Badara, terus juga jadi juara 2 Duta Fakultas Ilmu Sosial. Dan yang top 5 MTech itu, kalau mungkin agak bingung MTech itu apa sih sebenarnya. Jadi waktu itu Berli masuk 5 besar News Presenter Competition yang diselenggarakan oleh MTech. MTech itu gabungan JTV sama Indosiar.
Waktu itu diselenggarakan di 5 kota, adalah Kota Semarang, teman-teman. Dan waktu itu diselenggarakannya di UNES. Dan alhamdulillah Berli masuk ke 5 besar yang ada di Kota Semarang. Seperti itu. Kita ke slide selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen tahu Berli lebih apa ya, maksudnya nggak cuma di webinar aja, boleh follow Berli di sosial media Berli, tapi di sini Berli cuma nyantumin Instagram aja, yaitu @berlianayus untuk Instagram pribadi Berli, dan untuk All Shop Berli itu beauty.brownid, seperti itu. Jangan lupa di follow teman-teman, kalau enggak juga nggak apa-apa sih, terserah teman-teman ya. Oke, selanjutnya Kak. Nah, langsung kita ke materi, yaitu public speaking. Buat teman-teman, siapin minumannya, makanannya, ya, dan juga patuhi tata tertib yang udah disampaikan oleh Kak Foren. Kita happy aja di sini, kita jangan tegang ya, ikut webinar kok malah tegang tuh, enggak. Pokoknya kita santai aja, kita slow di sini. By the way, Berli juga udah nyiapin minuman juga. Karena ngomong kurang lebih nanti jam ke depan tuh agak butuh energi ya, teman-teman. Gitu. Tapi disiapkan buat teman-teman mungkin pensil atau ballpoint, buku, dan segala macam. Atau mungkin handphone pakai notes juga boleh. Atau mungkin yang bisa cuma nangkep lewat suara Berli atau gambar Berli juga alhamdulillah ya. Langsung aja kita ke materi materinya ya teman-teman, tentang public speaking. Sebenarnya apa sih public speaking itu, teman-teman? Banyak orang yang bilang gitu kan ya, public speaking itu hanya terlahir untuk orang-orang yang memiliki bakat atau keahlian seperti itu. Jadi maksudnya dia udah terlahir seperti itu, dia udah terlahir memiliki bakat dan keahlian seperti itu. Jawabannya salah, teman-teman. Jadi public speaking itu terlahir karena kita mau latihan. Ada istilah mengucapkan bisa karena terbiasa. Nah itu memang benar, teman-teman. Jadi jangan pernah kamu memberikan mindset di pikiran kamu bahwa orang-orang yang menjadi speakers di luar sana itu adalah orang-orang yang memang terlahir dari kecil dia udah mampu menjadi seorang speakers. Itu jawabannya salah, teman-teman. Mereka butuh yang namanya latihan. Mereka butuh yang namanya jam terbang. Itu sangat penting banget. Nah, generalnya apa nih? Apa sih sebenarnya public speaking itu? Ya, jadi public speaking itu kalau dari slide yang Berli tampilkan nih teman-teman, hanya garis umumnya aja nih, public speaking adalah suatu bentuk komunikasi kepada sekelompok orang di depan umum. Namanya aja public speaking, ya. Public itu kan umum, speaking itu berbicara. Berarti berbicara di depan umum. Singkatnya seperti itu. Sekarang kita udah tahu nih pengertiannya public speaking seperti apa. Sekarang kita ke tujuannya public speaking. Boleh slide selanjutnya, Kak? Nah, tujuan public speaking itu, teman-teman, itu kalau Berli baca dan Berli nonton dari beberapa YouTube yang memberikan tentang tips and trick public speaking, tujuan public speaking itu ada 3. Wah, 3-nya ini apa aja, Berli? Yang pertama adalah to inform. To inform itu adalah memberikan wawasan dan juga pengetahuan ke orang lain atau ke audiens. Jadi ketika kita berbicara ke orang, harapannya apa yang kita ucapkan di depan umum itu tidak sembarangan, teman-teman. Tidak hanya, tapi kamu ketika berbicara di depan umum, usahakan harus berbicara yang berbobot, dalam hal ada sedikit pengetahuan atau wawasan di situ, atau berbicara yang kalau orang bilang itu adalah berfaedah lah gitu. Hilangkanlah ketika kamu berbicara di depan umum, dilihat banyak orang dalam suasana yang mungkin memang lagi dalam suatu acara atau seperti itu, hindarilah lah kata-kata atau ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, tidak memiliki wawasan, tidak memiliki pengetahuan gitu. Dan maka dari itu, kita harus memperbanyak wawasan dan juga pengetahuan kita.
Dan yang kedua adalah to persuade. To persuade itu apa sih, Berli? Kenapa sih kamu sok-sokan pakai bahasa Inggris, ya kan? Ya maaf, karena Berli bacanya pakai bahasa Inggris. Maksudnya dari orang yang ngasih materi itu dia pakai bahasa Inggris, jadi ya Berli biar sok-sokan pinter bahasa Inggris gitu loh. To persuade. Jadi to persuade itu adalah meyakinkan orang-orang tentang apa yang kita ucapkan. Biasanya hal ini dilakukan oleh misalnya MC. MC membawa suatu acara pastinya dinaungi oleh misalnya acara tersebut ada produknya atau mungkin dibawakan oleh instansi apa. Mereka biasanya meyakinkan dulu nih terkait apa yang mereka ucapkan. Contohnya adalah jangan lupa ya buat bapak-bapak dan juga ibu-ibu ya untuk bisa follow Instagramnya kantor ini. Itu kalau MC. Atau bisa dengan meyakinkan dari segi ucapannya, teman-teman. Ketika orang to persuade, ketika orang mampu meyakinkan orang, itu orang akan beda tanggapannya dengan orang yang maksudnya tidak mampu meyakinkan orang tersebut. Seperti itu. Sama halnya dengan sales. Sales itu dia juga butuh public speaking loh. Dia butuh meyakinkan orang-orang juga kan. Terkait misalnya, kakak harus beli produk saya nih. Produk saya ini bisa memutihkan loh, Kak. Menggemukkan juga bisa loh. Gitu kan. Itu to persuade. Itu meyakinkan orang. Seperti itu. Jadi tidak hanya MC saja, motivator atau pengisi acara dan lain sebagainya. Tapi seperti sales atau seperti teman-teman gitu kan yang meyakinkan teman kamu supaya mau main sama kamu, public speaking gitu. Dan yang terakhir adalah to mobilize. To mobilize adalah meminta audiens untuk melakukan sesuatu. Meminta audiens untuk melakukan sesuatu itu apa sih, Berli, maksudnya? Jadi ketika kamu sudah meyakinkan orang, kamu meminta dia untuk melakukan sesuatu apa yang kamu mau dong, ya nggak sih? Contohnya adalah kamu udah meyakinkan teman kamu untuk ikut sama kamu nih. Nah, terus kamu meminta teman kamu, kamu meyakinkan teman kamu untuk kamu ikut sama kamu, gitu kan? Contohnya gini, udahlah kamu ikut sama aku aja, main sama aku. Nanti kamu bakal tenang, aman, nyaman, gitu kan? Kayak cowok-cowok buaya pada umumnya, gitu kan? Terus to mobilize itu adalah meminta audiens untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, akhirnya dia dengan ajakan kamu itu karena kamu udah merasa karena dia sudah meyakinkan oleh kamu, akhirnya dia menerima tuh ajakan kamu. Sama halnya juga seperti MC, penyiar radio. Penyiar radio pun juga sama. Karena penyiar radio itu meyakinkan pendengar-pendengar nih untuk mau request lagu, untuk mau ikutan tema yang udah disiapkan. Nanti selanjutnya apa? Meminta audiens untuk melakukan sesuatu. Akhirnya audiens mau melakukan sesuatu dengan request, dengan mau ikutan tema yang udah dikasih. Jadi public speaking itu pada intinya adalah 3 hal tujuan tadi itu saling berkaitan. Dan juga to mobilize. Itu ya teman-teman. Nah, dari tujuan public speaking, sekarang kita ke di mana sih kita bisa menerapkan public speaking itu? Boleh ke slide selanjutnya, Kak? Nah, di mana sih sebenarnya kita bisa menerapkan public speaking? Apa cuma MC aja, penyiar radio aja, motivator, ustadz, atau pendeta, atau segala macam gitu kan ya? Teman-teman salah. Bahkan dalam lingkup terkecil pun, kita juga harus menerapkan public speaking loh. Ya, dimanapun dan kapanpun, ya, even kita cuma hanya ngobrol sama teman-teman kamu aja di dalam kelas gitu kan, itu juga termasuk public speaking. Gitu. Percaya deh teman-teman, bahwa ilmu public speaking itu sangat penting untuk kita, ya. Manfaat sangat luar biasa banget buat kita. Karena menurut Berli itu poin plus di dalam diri kita kalau kita mau mempelajari, mau mempraktekkan ilmu public speaking. Dan ini sangat berguna sekali misalnya di kampus, ketika ada presentasi. Ketika kamu presentasinya bagus di depan dosen kamu,
ketika kamu mampu menjelaskan dengan baik di teman-teman kamu, Berli yakin banget pasti teman-teman kamu atau dosen pasti akan memberikan nilai bagus. Kamu mampu berpresentasi dengan baik. Teman-teman kamu mungkin nantinya ketika misalnya satu kelompok sama kamu, udahlah mending kamu aja yang presentasikan, kamu bagus. Secara tidak langsung itu adalah kebanggaan buat diri kita sendiri. Wah, aku dipercaya nih sama teman-teman untuk presentasi gitu. Jadi itu sih yang menurut Berli penting banget buat teman-teman mempelajari ilmu public speaking, karena ini sangat berguna, sangat berguna sekali buat teman-teman. Nah, kita ke slide selanjutnya, teman-teman. Semoga masih pada semangat ya. Ini baru slide-slide awal nih. Nah, remember goals of public speaking. Tadi kan goals-nya ada 3 sebenarnya, tapi di sini aku cuma ambil 2 yang penting. Masih ingat kan nih teman-teman, tadi ada apa aja? Tadi kan Berli sempat jelasin ada to inform, to persuade, dan juga ada to mobilize. Tapi di sini Berli pengen menekankan di 2 tujuan dari public speaking, yaitu to persuade dan juga to mobilize. Berli ingetin sekali lagi, to persuade itu apa? Jadi to persuade itu meyakinkan orang, meyakinkan audiens, ya, membangun suasana yang baik. Dan to mobilize itu adalah meminta audiens untuk melakukan sesuatu. Gitu. Jadi kita meminta audiens nih untuk mungkin mau beli produknya, follow Instagramnya, atau mungkin mau mendengarkan apa yang kamu ucapkan gitu. Karena mendengarkan pun kamu juga harus butuh meyakinkan terlebih dahulu dan setelah itu meminta supaya audiens tuh mau mendengarkan kamu. Makanya itu pentingnya public speaking. Jadi memang kita harus teman-teman, punya kekuatan yang besar dalam public speaking untuk mampu meyakinkan orang-orang, ya. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa public speaking itu kita cuma asal-asalan ngomong, no, gitu. Public speaking itu adalah latihan, praktek, dan juga banyak jam terbang. Menurut Berli sih seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu ngomong, cuma asal ngomong, nyeplos, tidak berbobot, hanya ngomong yang menurut Berli anfaedah, ya, kalau anak zaman sekarang kan bilangnya anfaedah, itu juga menurut Berli salah juga gitu loh. Karena penting sekali sebenarnya public speaking itu kita pelajari, karena itu sangat berguna sekali untuk kehidupan kita. Dan bahkan nih teman-teman, ada quotes ya. Quotes-nya ini dari salah satu film Spider-Man. Quotes-nya apa nih ya? Jadi dengerin nih. With great power comes great responsibility. Artinya, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar banget ketika kita berbicara di depan umum. Nah, sama halnya seperti apa yang Berli lakuin sekarang ini. Walaupun Berli bilang ngajak teman-teman untuk sharing, untuk yuk kita belajar bareng, tapi Berli di sini punya beban yang besar juga, karena Berli yang menyampaikan materi seputar public speaking di depan teman-teman. Maka dari itu ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Nah, makanya kalau tanggung jawabnya udah besar, kekuatan ilmunya juga harus besar gitu. Jadi jangan tanggung jawabnya besar, tapi kekuatan ilmunya ini nggak ada apa-apanya. Jadi jangan, ya teman-teman. Oke, dari goals of public speaking, sekarang kita beralih ke teknik public speaking. Nah, ini nih yang penting banget buat teman-teman. Jadi harap diperhatikan baik-baik. Siapa tahu teman-teman nanti bisa mempraktekannya, ya kan? Jadi teknik public speaking ini menurut Berli sangat sekali sih. Jadi kita lebih tahu bagaimana teknik-teknik yang bisa kita lakukan ketika kita berbicara dengan orang. Berbicara pun juga kita harus melihat umurnya. Maksudnya kita berbicara dengan orang yang lebih tua seperti apa, berbicara dengan orang yang lebih dari itu seperti apa, berbicara dengan orang yang setara, yang jabatannya lebih tinggi, dosen kita, atau mungkin kita ketemu dengan orang yang sebaya kita itu seperti apa. Ini pentingnya teknik public speaking. Oke. Nah,
Kita ke slide selanjutnya. Jadi untuk teknik public speaking ini sebenarnya ada beberapa sih teman-teman. Cuman di sini Bli mau jelasin yang poinnya dulu. Jadi ini poinnya, nanti kita akan jelasin yang lainnya juga. Yang menurut Berli penting itu adalah look and audio. Karena sih Berli ngomongin look dan juga Berli ngomongin audio ya. Nah, ketika teman-teman maksudnya berbicara di depan umum, banyak orang, misalnya jadi MC, jadi motivator, pembaca salawat, pembaca doa, undang-undang, atau mungkin sales gitu kan, menawarkan produk, bertemu dengan orang, bertemu dengan dosen pun ya. Ini pastiin buat teman-teman penampilannya, look-nya, oke? Jadi tampil di depan publik ya itu harus rapi dan juga oke. At least baju kamu udah kamu setrika lah ya. Terus juga kalau misalnya pakai kerudung, kerudungnya juga jangan ketekuk-ketekuk gitu kan. Terus juga kalau misalnya yang nggak pakai kerudung, at least rambutnya jangan acak-acakan. Nggak pakai hijab maksudnya. Ya, nggak pakai hijab, rambutnya at least jangan acak-acakan. Udah disisir seperti itu ya. Terus juga jangan lupa pakai wangian gitu. Itu menunjang penampilan kita, look kita dari luar secara fisik. Di sini Berli tidak mau bilang, oh Berli ini body shaming atau jatuhnya kayak ngelihatnya dari fisik, enggak. Tapi Berli di sini cuma pengen ngasih tahu teman-teman, at least teman-teman berpenampilan rapi dari mulai baju, dari mulai atas sampai bawah kayak gitu. Dan setelah audio, kita juga harus memperhatikan audio kita. Nah, kita ke slide selanjutnya ya teman-teman. Ini benar-benar masuk ke rinciannya teknik public speaking. Yang pertama itu adalah percaya diri, confident ya. Ini adalah akarnya yang bener akar banget di public speaking gitu. Jadi kalau misalnya yang Berli jelasin ini, percaya diri atau confident ini kamu belum mampu menguasai, ya mohon maaf teman-teman, teknik selanjutnya yang ada nanti teman-teman juga akan terhambat gitu, karena akar aja teman-teman belum bisa untuk menguasai, gimana dengan teknik-teknik lainnya. Jadi percaya diri atau confident ini secara umum sih kalau menurut Berli adalah keyakinan kamu untuk sukses ketika mengerjakan sesuatu. Jadi kamu yakin sebelum kamu misalnya mau mengerjakan sesuatu, misalnya akan MC di suatu acara, kamu harus percaya diri dulu, harus yakin kalau kamu tuh bisa tampil di depan umum, bisa tampil dengan membawakan acara oke, gitu kan, harus punya percaya diri yang tinggi, confident yang tinggi, teman-teman, supaya acaranya itu bisa berjalan dengan lancar, kayak gitu. Jadi akarnya ini harus benar-benar dikuasai ya teman-teman, percaya diri gitu. Jadi kalau misalnya percaya diri ini belum kamu kuasai, Berli yakin itu akan menghambat kita ke teknik-teknik selanjutnya. Jadi ketika teman-teman berhasil untuk deal with it ya, kamu akan bisa ke teknik-teknik selanjutnya gitu, atau step-step berikutnya. Bangun mindset yang positif dari teman-teman. Yakinkan diri teman-teman ketika mau memulai sesuatu, misalnya mau sidang, atau misalnya mau presentasi, mau MC, mau siaran, atau mau apapun itu yang berkaitan dengan public speaking, harapannya dari Berli, teman-teman harus membangun mindset yang positif, yaitu percaya diri. Jangan mudah minder ya teman-teman, you have to believe that you are unique. Kamu harus percaya kalau kamu itu adalah unik gitu, dan pantas berbicara di depan umum. Unik di sini maksudnya adalah kamu memiliki ciri khas yang berbeda dari orang lain, dan itu membuat kamu lebih tampil pede, tampil di depan orang-orang gitu. Jadi harus percaya diri ya teman-teman, ini akarnya loh, sampai akarnya malah jadi nggak bisa menguasainya, nanti yang ada menghambat ke teknik-teknik lainnya. Nah, percaya diri ini teman-teman akan meningkat
dengan adanya dua hal ya. Dua hal ini apa aja sih Berli? Ada latihan dan juga ada jam terbang. Nggak ada orang yang terlahir mereka langsung bicara di depan umum, teman-teman. Ya masa bayi langsung ceprot gitu kan ya, terus dia langsung bisa berbicara di depan umum kan enggak, ya kan? Mereka butuh yang namanya diajari dulu sama orang tuanya gitu kan. Butuh yang namanya latihan gitu. Dan yang paling penting adalah perbanyak jam terbang kamu, oke? Jadi perbanyak jam terbang ini at least kita tahu sih gimana sih caranya kita mengantisipasi beberapa kendala ketika kita berbicara di depan umum. Kita udah tahu nih gitu mengatasi hal-halnya itu seperti apa. Jadi saran Berli sih teman-teman, ketika misalnya nih teman-teman diminta oleh dosen atau diminta oleh orang-orang terdekat teman-teman, mulai dari circle yang terkecil aja, contohnya dari keluarga. Ada sepupu kamu minta tolong minta tolong teman-teman nih, tolong dong jadi apa namanya MC di acara ulang tahunnya anakku. Jangan langsung minder dulu. Aduh, aku kayaknya nggak bisa deh. Jangan aku deh mas, gitu kan? Jangan kayak gitu teman-teman. Kalau kamu punya percaya diri yang kuat, kamu yakin kalau kamu bisa jadi MC di acara ulang tahunnya anaknya sepupunya kamu, jadi menurut Berli nggak ada salahnya. Nah, maka dari itu untuk mengatasi kesalahan seperti itu gitu. Perbanyak jam terbangnya itu dimulai dari kamu misalnya mau disuruh jadi MC ini, atau mungkin kamu mau ngisi acara ini, seperti itu. Jadi yang paling penting itu memang latihan dan juga jam terbang. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita ke teknik public speaking selanjutnya. Oke. Teknik public speaking selanjutnya, ini ada teknik vokal. Ini juga harus diperhatikan loh sama teman-teman. Di sini teknik vokal mengerucut lagi ada 4 ya. Ada volume, ada passing atau speed, ada artikulasi, dan juga ada intonasi. Agak banyak ya Berli, iya, tapi tenang aja ini dikit-dikit kok. Ya, teknik vokalnya ini yang pertama ada volume. Volume ya. Volume kamu harus memastikan kepada audiens ya. Jadi ketika kamu misalnya memulai acara menjadi katakanlah atau presentasi, sidang gitu kan, misalnya menggunakan mic, pastikan mic yang kamu pegang itu pas di tengah, tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas. Kalau terlalu ke bawah nanti suara kamu tidak terdengar, teman-teman. Tapi kalau terlalu ke atas juga nanti jatuhnya suara kamu terlalu besar. Nah, ini juga sama halnya sih dengan penyiar radio atau MC yang ada di TV ya, maksud Berli kayak news anchor atau mungkin presenter gosip gitu. Bukan sama sih, mohon maaf, tapi beda. Kalau mereka itu ketika mereka berbicara itu sebenarnya sudah apa ya? Mereka berbicara hanya sepasnya mereka berbicara di studio. Gitu teman-teman. Maksud Berli adalah ketika mereka berbicara, misalnya mereka memulai untuk MC, katakanlah membacakan berita, mereka tidak perlu yang keras-keras gitu kan, karena nanti di televisi kalau misalnya penontonnya itu kurang jelas sama suaranya, bisa dinaikin kan volumenya gitu. Sama halnya juga dengan penyiar radio juga sama seperti itu. Jadi Berli juga tidak boleh keras juga karena takutnya mengganggu ketika pendengar mendengarkan di radio seperti itu. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman ketika memulai sesuatu yang berkaitan dengan berbicara di depan umum harus pas. Oke? Nah, selanjutnya ada passing atau speed. Speed pasti tahu lah ya teman-teman, apa speed itu kan kecepatan. Nah, itu sebenarnya dilihat dari 2 hal sih teman-teman. 2 halnya itu apa aja sih Berli? Ya, yaitu materi yang disampaikan dan juga audiensnya. Nah, kita ngelihat nih audiensnya seperti contohnya, misalnya kalau misalnya teman-teman MC ya, teman-teman MC di acara misalnya anak muda, katakanlah seperti itu ya.
Nah, di MC anak muda ini kan pasti audiensnya anak-anak muda tuh, ya kan? Kalau teman-teman ketika berbicara lambat, maksudnya hanya monoton begitu aja. Misalnya nih seperti ini, hai hai guys, namaku Berlian gitu. Kan nggak banget ya. Jadi dilihat nih audiensnya, oh audiensnya anak muda. Jadi bolehlah ditambah speednya, ditambah kecepatannya ketika teman-teman berbicara di depan mereka gitu kan. Karena menurut Berli anak muda itu tidak terlalu yang suka terlalu lama karena jatuhnya nanti monoton gitu. Tapi beda ya teman-teman ketika audiensnya itu mohon maaf untuk orang-orang yang sepuh atau sudah tua. Bolehlah ketika kamu membawakan acara tersebut atau menyampaikan informasi ke depan audiens yang umurnya di atas lebih kamu, ya ini harus harus pelan-pelan, slow down, jadi jangan terlalu cepat. Jadi kamu pastikan mereka paham dengan apa yang kamu sampaikan kepada mereka gitu. Itu pentingnya seperti itu. Dan yang paling penting adalah ketika kecepatan kamu itu sih sebenarnya pas, tapi apa yang kamu sampaikan itu terstruktur dan juga mudah dimengerti. Itu sih yang paling penting ya teman-teman. By the way, ini apa cuman di Berli aja yang slide-nya tiba-tiba hilang ya? Ya nggak sih, Oren? Dan mohon maaf untuk yang atas nama Mas Reza MR Official, boleh mikrofonnya dimatiin ya Mas ya? Mohon maaf sebelumnya, soalnya suaranya agak sedikit, ini agak terdengar ya. Kak Foren, slide-nya apa cuman di Berli aja nih yang slide-nya nggak ada? Oke. Jadi isi beberapa teman-teman. Bentar ya teman-teman, nih ada kendala teknis sedikit. Ini soalnya suara Berli di sini juga nge-lag gitu sih. Ditunggu dulu ya dengan teman-teman yang lain? Apakah Berli di teman-teman juga nge-lag juga? Atau kurang jelas? Atau gimana nih? Boleh kasih tahu nggak apa-apa kok. Ya. Harapannya sih sebenarnya acara-acara webinar seperti ini tuh bisa diadakan secara langsung ya. Karena kan enak bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung, kita bisa praktis bareng-bareng. Tapi ya apa daya gitu kan harapannya ini sih semoga pandemi ini cepat selesai. Oh, suaranya jelas kok Kak, katanya Ren. Maaf ya teman-teman, saya sambil minum ya. Di sini nggak nge-lag kok Kak, gitu. Katanya nggak nge-lag kok Ren. Jadi itu tadi teman-teman. Oke, ini bentar ya. Iya, nggak apa-apa Ren. Terima kasih buat Devi. Mohon maaf banget nih buat teman-teman. Buat Berli. Iya, nggak apa-apa Ren. Terus juga iya. Ini teman-teman dari mana aja sih sebenarnya? Mesti macem-macem ya dari kotanya. Ada yang dari luar Semarang nggak sih? Atau rata-rata kalian anak Wali Songo, anak UIN? Ya, ada anak UNES nggak sih? Boleh dong chat. Pengen tahu juga ada UNES nggak ya kira-kira? Oh, ada dari Tangerang, Banten. Dari Kalimantan Tengah, Masya Allah, ada dari Solo, Jogja, ada dari Makassar, Sulawesi Selatan, Jember. Hai Salwa, aku anak Maba UNES. Rama Fajar juga dari UNES. Masya Allah, banyak banget ya ternyata yang dari luar kota. Keren kalian, semangat ya. Ini belajarnya.
Semangat, semangat. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Alhamdulillah nih, sudah bisa ini nih, sudah bisa balik lagi slide-nya. Thank you, Foren. Oke, tadi kita sampai mana ya? Oh, sampai passing atau speed ya kan? Tadi sampai situ tuh. Nah, selanjutnya gitu kan ya, untuk speednya saran aku tadi ya, di tengah aja teman-teman. Jadi jangan terlalu cepet aja, jangan terlalu cepet gitu kan, nanti terlalu cepet jadi kayak misalnya nih, hai pernah aku Berlian Ayu Septiana balik lagi dalam acara dan orang kan jadi bingung juga ya, jadi jangan terlalu cepet gitu juga gitu, tapi cepetnya cepet jelas mudah dimengerti atau pas-pas aja. Jadi kamu teman-teman saran Berli sih main aman aja sih kalau menurut Berli gitu ya. Nah selanjutnya nih teman-teman ke artikulasi. Nah, artikulasi itu apa sih sebenarnya Berli gitu kan? Artikulasi itu adalah pengucapan yang teman-teman lakuin itu jelas. Jadi banyak belajar misalnya kan kenapa orang-orang praktisnya tuh biasanya gini, A, I, U, E, O. Ya nggak sih teman-teman? Nah, itu pengucapan setiap kalimat, setiap kata yang teman-teman sampaikan, itu harapannya harus jelas. Jangan malu kalau misalnya mulutnya itu dibuka supaya teman-teman lebih jelas ketika berbicara. Nah, ketika di Berli berbicara dari awal, menurut teman-teman gimana nih? Jelas kan ya? Gitu. Maksudnya tidak ada pengucapan yang susah dimengerti atau teman-teman nggak paham karena Berli kok A I U E nya A I U E O nya A I U E O nya itu nggak jelas gitu. Jadi apa ya teman-teman, ketika kalian berbicara setiap katanya harap diperhatikan dan harap jelas, harap buka mulutnya juga gitu kan. Karena tapi buka mulutnya juga santai aja, maksudnya jangan yang ya gitu kan, itu kan terlalu lebay ya, maksudnya Berli pas aja, biasa aja, standar aja gitu ya teman-teman ya gitu. Jadi buka mulut teman-teman, perhatikan ketika teman-teman ngomong setiap jelas, jangan nggak jelas ya. Dan selanjutnya adalah intonasi. Nah, intonasi itu adalah penekanan yang diberikan ketika teman-teman berbicara di depan umum ya. Jadi ketika teman-teman berbicara itu jangan yang datar-datar aja, jangan yang flat aja. Misalnya nih seperti ini. Hai, kenalin nama aku Berlian Ayu Septiana, aku biasa dipanggil Berli. Biasa aja nggak sih? Kayak nggak ada penekanan di setiap apa yang diucapkan. Nah, beda kan sama contohnya, hai, kenalin nama aku Berlian Ayu Septiana, biasa dipanggil Berli. Penekanannya tuh. Maksudnya penekanan di sini adalah kita bermain dengan nada gitu. Kayak Berli tadi nih, Berli ngomong nggak cuma nadanya itu aja kan, tapi berayun dengan nada yang misalnya Berli sampaikan, ada yang mungkin Berli tekankan, ada yang Berli biasa aja, seperti itu loh teman-teman. Jadi intonasi itu membuat ketika audiens mendengar apa yang kita ucapkan itu enggak boring ya. Jadi kita bermain dengan intonasi, berayun-ayun boleh, dan push more energy gitu. Jadi jangan biasa-biasa aja, jangan ketika berbicara di depan umum datar-datar aja, nggak ada penekanannya. Aduh teman-teman, berarti kamu sudah melewatkan satu teknik vokal itu tadi, yaitu intonasi. Gitu ya teman-teman, harap diperhatikan di teknik vokal ini juga. Dan kita sekarang ke slide selanjutnya, masih dengan teknik public speaking, yaitu ekspresi dan gesture. Jadi buat teman-teman, ekspresi itu sangat penting banget loh gitu untuk menunjang look kalian. Tadi kan Berli di awal berbicara tentang look dan juga audio. Nah, ekspresi dan gesture itu ternyata itu menunjang look kalian, ekspresi di wajah kamu. Jadi gunakan semua elemen yang ada di wajah kamu, mulai dari alis, bibir, hidung, mata ya. Terus juga gunakan gesture kalian. Kalian menggunakan apa nih? Tangan, biasanya menggunakan tangan.
tadi kalau misalnya teman-teman menyimak ketika Berli menyampaikan materi itu, tangan Berli memang tidak bisa diam kan, selalu kayak begini, kayak begitu, karena itu adalah gesture yang kita lakukan supaya kita juga lebih pede ketika menyampaikan sesuatu dan at least bermain semuanya nih. Jadi ekspresinya oke, penyampaiannya juga pas, gesturnya juga bermain, tapi buat teman-teman jangan berlebihan ya. Maksudnya berlebihan di sini jadi jatuhnya kamu kayak terlalu berlebihan memainkan tangan, atau mungkin kamu jadi yang kayak ekspresinya terlalu berlebihan gitu ya. Jadi jangan terlalu berlebihan juga, tapi juga jangan tegang atau awkward gitu loh. Kalau misalnya kamu lagi berbicara di depan umum, lagi contohnya presentasi atau apa, tegang kayak patung gitu kan, diem aja, tangannya nggak bermain, ekspresinya biasa aja, ngomong juga intonasinya kurang, datar-datar aja, artikulasinya juga. Jadi saran Berli apa ya, jangan terlalu berlebihan, tapi juga jangan kamu tegang sekali, jangan awkward banget. Jadi yang pas-pas aja, intinya kondisikan semua badan kamu ya, dari mulai atas sampai kaki itu dengan baik, dan juga ketika kamu mengucapkan juga kamu harus mengondisikan juga. Kira-kira benar nggak sih apa yang aku ucapkan ini? Kira-kira udah sesuai apa belum? Gitu ya. Dan jangan lupa gestur yang paling penting itu adalah eye contact with audience ya. Jadi ketika teman-teman berbicara di depan umum, audiens itu suka ditatap matanya gitu. Tapi nanti Belly akan kasih tips buat teman-teman yang mungkin ketika menatap mata seseorang, ya, menatap mata audiens membuat grogi. Nanti Belly akan kasih tips ya. Tapi eye contact itu penting. Jadi jangan sampai ketika kamu berbicara di depan umum, kamu malah ngelihatnya di bawah, nggak lihat audiens, ngelihatnya kemana-mana, ya kan? Jadi menurut Berli itu kurang pas sih, dan audiens pastinya merasa kurang dihargai sama kamu, kayak gitu. Kita ke slide selanjutnya, teman-teman. Ini adalah apa ya istilahnya, komponen terakhir di teknik public speaking, yaitu komunikatif. Jadi sebenarnya it's not about us atau speakers, but it's all about the audience ya. Jadi sebenarnya kenapa sih kita harus melakukan hal-hal tadi, Berli? Mulai dari percaya diri, mulai dari teknik vokal, ekspresi, terus juga look-nya, penampilannya, pakaian harus rapi. Itu sebenarnya buat siapa sih? Itu buat kita atau itu buat siapa? Ya buat kita, mungkin kita akan mendapatkan apa ya, teman-teman, mendapatkan suatu kebanggaan tersendiri, kita berani berbicara di depan umum gitu. Tapi yang paling penting, it's all about the audience ya. Jadi yang paling penting itu adalah audiensnya gitu. Karena sebenarnya yang kita puaskan itu adalah bukan cuma diri kita aja, karena kita bangga nih mampu melakukan sesuatu, tapi juga audiens. Ingat ya teman-teman, audiens ini tuh adalah orang yang ingin dipuaskan oleh kamu ketika kamu yang berbicara di depan umum ya. Nah, pentingnya menganalisa audiens itu perlu banget. Maka dari itu kita harus menciptakan yang namanya komunikatif. Komunikatif itu sebenarnya apa sih, Berli? Komunikatif itu adalah kamu bisa membawa suasana itu lebih baik, dan kamu bisa menyampaikan sesuatu itu audiens mampu menerima nih apa yang kamu sampaikan. Atau mungkin audiens malah bisa apa ya, bisa ikut-ikutan, atau bisa dia bisa meminta kamu, misalnya contohnya seperti ini nih teman-teman. Contohnya nih, kita tanya nih, selamat pagi Bapak Ibu, gimana, udah pada sarapan apa belum, gitu kan. Nanti pasti ada yang nyaut tuh kan, oh sudah. Nah, itu namanya adalah komunikatif antara kita sebagai speakers dan juga mereka yang sebagai audiens, teman-teman. Nah,
contohnya nih gimana sih supaya kamu bisa komunikatif terhadap audiens teman-teman. Jadi ada beberapa contoh buat teman-teman, mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Kayak tadi, gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Teman-teman gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Weh, gimana? Udah pada beli makanan belum yang ada di stand sebelah sana? Contohnya gitu ya. Atau mungkin menanyakan kabar tadi bisa gitu kan. Mengajukan pertanyaannya itu mungkin bisa dengan bagaimana Bapak Ibu? Tadi udah paham belum dengan materi yang disampaikan oleh Bapak tadi? Nah, itu komunikatif. Membangun suasana yang enak, suasana yang baik dengan audiens. Audiens merasa akan, wah, aku nih diajak ngobrol nih sama MC-nya. Jadi aku juga harus ikutan nyaut dong, karena MC-nya tanya sama aku. Jadi mereka akan beranggapan seperti itu, gitu. Tapi berbeda ya, teman-teman, sebenarnya dengan MC televisi, gitu. Jadi dilihat dari segmen acaranya juga, gitu. Kalau misalnya segmen acaranya itu memang hanya menyampaikan berita, ya nggak perlu lah. Nah, yang namanya nanyain kabar atau basa-basi gitu kan ya. Jadi biasanya kalau MC-MC di televisi itu kan memang sudah sesuai dengan apa yang ditulis ya atau yang diperintah oleh atasannya seperti itu. Begitu juga dengan penyiar radio gitu. Tapi kalau penyiar radio juga tergantung segmen acaranya juga. Cuman selama ini kalau Berli sendiri, teman-teman itu masih yang namanya basa-basi seperti itu. Jadi mengajak para pendengar untuk ayo gabung request. Gimana nih dari Kudus cuacanya? Kayak gitu-gitu. Jadi kalau bahasanya anak radio adalah talk to a friend. Jadi kita berbicara seperti kita berbicara sama teman, walaupun nggak ketemu secara langsung. Cuman Berli nggak mungkin lah menulis di public speaking ini talk to a friend gitu. Takutnya nanti teman-teman menganggapnya semua orang itu kita bisa talk to a friend-in gitu. Nggak seperti itu teman-teman. Jadi kita harus melihat audiensnya juga. Kalau misalnya audiensnya itu dia umurnya sudah tua, masa iya sih kamu mau talk to a friend kayak sama teman kamu kan? Enggak seperti itu. Jadi dilihat juga audiensnya, pentingnya menganalisa audiens itu penting banget ya teman-teman ya. Selanjutnya juga basa-basi tadi kan sudah Berli sampaikan. Dan kalau teman-teman bisa nih, teman-teman bisa menyelipkan humor gitu kan, supaya nggak terlalu monoton dan supaya ada interaksinya sama audiens gitu. Walaupun memang sebenarnya nggak semua orang terlahir untuk bisa membuat jokes-jokes yang lucu ya teman-teman. Berli pun juga seperti itu kok. Ketika Berli MC, apakah Berli adalah seorang MC yang lucu kayak siapa tuh namanya Ruben Onsu atau mungkin Gilang Dirga atau siapa, itu kan mereka MC lucu ya. Berli tidak seperti itu kok, tapi Berli berusaha untuk setidaknya Berli menyelipkan beberapa humor-humor lah ya, meskipun itu jatuhnya garing, but it's okay. Jadi kesannya nggak monoton, nggak cuman itu-itu aja, dan membuat audiens bisa berinteraksi sama kita. Itu penting banget. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya. Silakan. Nah, materi selanjutnya adalah tips and trick public speaking gitu. Jadi buat teman-teman harap disimak baik-baik yang satu ini karena ini adalah tipsnya gimana sih ngatasinnya kalau misalnya kamu grogi, nervous, atau apa sih yang perlu kamu siapkan ketika kamu memulai berbicara di depan umum ya. Kita mulai yuk ke slide pertama. Sambil minum ya teman-teman, boleh loh kamu juga sambil minum. Nah, yang pertama adalah berpikir positif, oke? Jadi buat teman-teman, ketika memulai sesuatu ya, misalnya teman-teman disuruh MC, teman-teman misalnya mengisi acara, presentasi, atau apapun itu yang berkaitan dengan public speaking, mau yang misalnya kalian diminta untuk sesuatu hal yang besar atau kecil, sebenarnya yang pertama itu adalah berdoa ya, berdoa supaya acaranya pun lancar, apa yang kamu sampaikan itu benar-benar apa ya, oke, maksudnya apa yang kamu sampaikan itu real, apa yang benar-benar ingin kamu sampaikan gitu. Jadi jangan
bleber kemana-mana. Maksudnya bleber tuh apa ya? Jangan jatuhnya jadi kemana-mana nih pembawaannya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah berpikir positif. Jadi teman-teman harus menjauhkan pikiran negatif dan percaya kalau kamu tuh bisa tampil dengan baik di depan umum, ya. Percaya diri tuh akarnya, teman-teman. Berli ingetin sekali lagi, harus percaya diri, nggak boleh minder, ya. You have to believe that you are unique, oke? Nah, selanjutnya adalah pasti ini kamu mempersiapkan materi dengan baik dan latihan berulang-ulang. Oke, teman-teman. Jadi ketika kamu ingin berbicara di depan umum atau mungkin kamu ingin melakukan sesuatu, harap buat teman-teman mempersiapkan nih materi-materi yang udah teman-teman siapin gitu kan. Misalnya contohnya teman-teman mau presentasi soal kimia, teman-teman harus mencari informasinya dulu, mempersiapkan materinya dengan baik. Kalau misalnya nanti teman-teman ngomong, tapi nggak punya materi yang baik, jatuhnya gimana dong? Pasti jatuhnya nanti kan bingung ya kan, mau ngomong apa nih yang mau kita sampaikan gitu. Dan juga yang paling penting adalah latihan berulang-ulang, supaya kamu tuh benar-benar tahu nih kemampuan kamu. Jadi ketika kamu latihan, perbanyak latihan, kamu jadi semakin tahu gitu kan. Oh, aku tuh kurangnya di sebelah sini. Oh, aku berarti nanti ketika latihan selanjutnya harus seperti ini gitu. Jadi ketika kamu udah mulai show-nya, enjoy the show. Jadi kamu merasa sudah banyak latihan, jadi kayak merasa kamu lebih percaya diri, better daripada yang sebelumnya, atau better daripada kamu yang tidak memiliki persiapan materi yang baik dan tidak latihan gitu ya. Dan selanjutnya adalah relax yourself, tenangkan pikiranmu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, itu ketika memulai sesuatu pasti ada yang namanya grogi dan nervous. Nah, gimana sih caranya mengatasi hal-hal itu? Kalau menurut Berli sebenarnya tipe orang-orang itu berbeda-beda ya. Ada yang dia mengatasi grogi atau nervousnya itu dengan tarik napas pelan-pelan ya kan. Tarik napas, buang pelan-pelan, biasanya dilakukan beberapa kali sebelum dia mau memulai acara gitu. Atau ada yang mungkin dia harus minum kopi atau teh dulu nih gitu. Atau ada yang harus dia sambil nyanyi-nyanyi. Ada tuh, Berry pernah nemuin orang kayak gitu. Jadi supaya dia biar relax dan bisa menenangkan pikirannya, enjoy ketika nanti melakukan suatu halnya itu. Terus atau mungkin banyak sih. Nah, tapi kalau Berli nih teman-teman pengen tahu nggak sih, kalau Berli itu gimana sih caranya menghilangkan yang namanya grogi dan nervousnya itu? Jadi caranya teman-teman adalah Berli menjelek-jelekan muka Berli. Ya pastinya berdoa, tarik nafas itu kan udah wajar ya. Tapi Berli tambahin satu lagi nih, yaitu menjelek-jelekan muka Berli ketika misalnya Berli sebelum MC, sebelum presentasi, atau sebelum mungkin Berli pokoknya menghadapi orang banyak gitu. Berli jelek-jelekin muka Berli nih. Ya memang muka Berli udah cantik kok ya, bukan jelek kok ya. Nggak bercanda. Jadi kamu jelek-jelekin muka kamu, contohnya seperti ini nih. Nah, kenapa nih ini kita lakukan? Bukan ini kita lakukan, tapi Berli lakukan. Itu supaya apa sih? Supaya saraf-saraf yang ada di wajah kita tuh ketarik. Jadi kita bisa benar-benar enjoy, nggak tegang. Terus saraf-sarafnya di sini tuh lebih rileks. Kalau Berli sih seperti itu ya beranggapannya gitu. Jadi hal ini disampaikan oleh ketika Berli waktu itu ikut news presenter competition. Waktu itu ada Kak Wanda Dwi Utari, kalau teman-teman tahu. Jadi Kak Wanda itu adalah news anchor, dia presenternya di Troli ya. Nah, dia itu ngasih tips and trick tuh sebelum kita memulai enjoy di atas panggung, yaitu menjelek-jelekan muka. Katanya supaya lebih enjoy, saraf-sarafnya itu nggak tegang, relax kayak gitu. Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman boleh coba, atau misalnya teman-teman nggak coba juga nggak apa-apa ya.
karena memang setiap orang itu caranya berbeda-beda. Oke, selanjutnya adalah menghilangkan terlalu banyak ketika berbicara. Ini sebenarnya Berli juga masih latihan sih teman-teman. Berli pun juga nggak munafik, Berli bukan orang yang sempurna, ngomong pun juga masih ada tapi setidaknya Berli berusaha untuk mengurangi itu gitu. Karena dulu lebih parah teman-teman, Berli lebih parah daripada ini. Dan A-nya itu bisa banyak banget kalau dihitung ya. Karena menurut Berli, ketika kamu banyak berbicara dan di depan umum, takutnya itu jadi menimbulkan kesan ketidakpercayaan dari audiens. Kenapa ya MC-nya atau kenapa sih itu pematerinya kok banyak ngomong dan kan jadi nggak yakin nih kita. Bisa jadi seperti itu loh teman-teman. Jadi harapannya buat teman-teman bisa menghilangkan dan karena itu juga nggak baik kalau terlalu sering kita ucapkan. Caranya gimana sih Berli gitu kan ya? Kalau yang dari Berli tahu dan Berli udah pelajari sampai akhirnya dan nya Berli itu agak berkurang dari sebelumnya, itu adalah ketika kita berbicara itu slow down, jadi jangan cepat-cepat. Maksudnya jadi kayak ketika kamu berbicara tuh menyampaikan sesuatu kayak tenang aja, tap gitu loh. Jadi jangan yang misalnya nih, jadi begini Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang materi ini nih. Jadi begini nih, tapi nya banyak gitu. Jadi itu tidak terkontrol oleh kita, tanpa kita sadari dan A-nya itu banyak. Jadi slow down aja teman-teman, pelan-pelan aja, oke? Selanjutnya adalah pay attention ketika kita ngomong kayak tadi sejujurnya Berli dari awal itu Berli juga bukan ngitungin sih, tapi Berli ngelihat nih seberapa banyak sih Berli ngomong dari awal tadi gitu. Jadi tanpa teman-teman sadari sebenarnya Berli tadi di awal itu juga kayak pay attention, maksudnya memperhatikan nih Berli banyak ngomong atau A-nya enggak sih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen menghilangkan dan A-nya itu bisa diganti dengan diam, tapi diamnya just a second, jadi cuman bentar aja, jangan misalnya nih, hai nama saya Berlian, saya tinggal di Semarang, tapi nah itu beda teman-teman ya, jadi jangan disalahkan arti diamnya tuh diam yang lama, tapi diamnya just a second aja kayak, hai nama saya Berlian, saya biasa dipanggil, jadi jangan lama-lama ya, tapi pelan-pelan aja, terus juga sebentar aja untuk diemnya. Hai, nama saya Berlian, saya tinggal di kota Semarang, saya umurnya 21 tahun, dan saya beragama Islam. Seperti itu teman-teman, oke? Nah, selanjutnya adalah eye contact with audience, ya itu lagi-lagi penting banget. Nah, tips and triknya nih yang Berli pengen sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman grogi, nervous untuk menatap mata audiens, saran Berli kalian menatapnya satu jengkal di atas kepala audiens, ya. Jadi kesannya nanti kamu akan seperti menatap mata audiens, dan audiens melihatnya, wow, ini komunikatif banget ya, dia menghargai aku banget, dia natap aku, dia terus ada baper di antara mereka, enggak ya. Jadi maksudnya audiens itu akan lebih merasa dihargai ketika matanya dilihat gitu. Jadi saran Berli, teman-teman, eye contact tuh penting banget. Tapi kalau misalnya kamu nervous atau grogi, lihatnya di atas satu jengkal ya. Gitu maksudnya supaya nggak nervous banget. Jadi kamu tidak kesannya kayak, maksudnya nggak langsung lihat mata yang membuat kamu nervous dan grogi, tapi audiens kesannya melihat kamu, wah kamu tuh menatap saya, seperti itu. Selanjutnya adalah bawa pointers supaya nggak lupa nih ketika menyampaikan sesuatu. Kalau misalnya teman-teman teman-teman pengen membawakan materi gitu kan, atau seperti apa tuh takutnya lupa, bolehlah bawa catatan kecil, tapi juga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Maksudnya di sini tuh kayak teman-teman misalnya nih sidang, katakanlah sidang ya.
Masa teman-teman bawa pointers, catatan gitu kan nggak mungkin. Jadi dilihat juga dari apa yang pengen teman-teman lakuin. Kalau misalnya MC pastilah bawa teks gitu kan. Teksnya pun juga nggak banyak-banyak, paling poin-poinnya aja. Dan sekarang pun Berli pun juga sama teman-teman, membawa catatan kecil nih kalau teman-teman tahu nih ya di handphone. Supaya at least Berli tuh paham apa yang Berli sampaikan, tapi jangan terlalu jatuhnya terpaku ya sama pointers yang kita bawa atau catatan kecil yang kita bawa. Jadi ketika kamu tuh cuma catat ya. Nanti kalau misalnya poin-poinnya aja tuh Berli yakin kok langsung paham kok teman-teman gitu. Dan yang terakhir di tips and trick public speaking adalah the power of forgiving yourself gitu teman-teman. Nah pasti teman-teman bingung kan the power of forgiving yourself itu sebenarnya apa sih Berli? Teman-teman pernah nggak sih ngerasain misalnya gini nih, jadi MC, jadi pembaca undang-undang, jadi pembaca doa atau apa, teman-teman salah misalnya pembaca undang-undang salah satu kalimat, MC lupa gelar, bahkan ngelewatin satu momen acara, pernah loh, Berli pun pernah mengalami itu, dan down, kayak satu kesalahan itu langsung kamu tuh jadi down seketika, langsung yang awalnya tuh percaya diri, senang karena kamu jadi MC, kamu jadi pembaca undang-undang, baca doa, pengisi materi atau apapun itu, tapi satu kesalahan aja bisa membuat kamu yang awalnya percaya dirinya tinggi jadi merosot tiba-tiba. Nah, ini harus diatasi ya teman-teman. Makanya ini the power of forgiving yourself yang Berli maksud adalah kekuatan dari diri teman-teman untuk memaafkan diri teman-teman ketika kamu melakukan kesalahan. Jadi gimana nih cara mengatasinya Berli? Misalnya kamu melewatkan misalnya kamu salah penyebutan gelar dosen, katakanlah seperti itu ya teman-teman. Yang pertama teman-teman lakuin adalah mohon maaf terlebih dahulu karena teman-teman salah menyebutkan gelar. Tapi cukup mohon maaf, maksud saya adalah Dokter Muhammad gini. Seperti itu teman-teman. Atau mungkin mohon maaf, maksud saya adalah, jadi jangan lupa untuk minta maaf dulu. Tapi dilihat juga nih, kita minta maafnya dalam segi apa, segi kesalahan apa. Beda halnya dengan misalnya Berli pernah nih, waktu itu MC zaman SMP MC upacara, Berli melewatkan satu momen yaitu pembacaan Pancasila. Kan ada tuh di upacara. Berli mau melewatkan momen itu teman-teman. Berli sampai bingung, sampai Berli mau ngomong dengan guru Berli, Pak ini saya bilang minta maaf nggak ya? Atau Pak ini apa saya ulangi? Nggak usah Berli, udah. Jadi kalau misalnya kamu menemukan kendala-kendala seperti itu, kamu tidak perlu meminta maaf, tetap lanjutkan aja. Jadi jangan meminta maaf gitu. Takutnya misalnya kamu melewatkan satu momen nih, pembacaan Pancasila, terus kamu malah nanti bilang minta maaf tadi saya melewatkan momen ini, kan nggak mungkin karena itu kan upacaranya upacara formal seperti itu. Atau mungkin ketika kamu penyebutan nama juara itu beda lagi. Kalau misalnya juara kan pernah nggak sih nemuin yang ajang Miss Universe itu MC-nya salah, itu kan itu perlu minta maaf dulu juga gitu kan, mohon maaf saya salah mengucapkan nama pemenang yang benar ini gitu. Jadi dilihat juga segi kesalahan apa sih yang teman-teman lakuin kalau misalnya teman-teman melakukan kesalahan ketika sedang berbicara di depan umum seperti itu. Jadi selanjutnya kalau udah minta maaf seperti itu, apa nih yang teman-teman lakuin? Adalah memaafkan diri teman-teman, ya udah. Jadi jangan berlarut-larut, langsung down, langsung jadi yang awalnya percaya diri, tiba-tiba jadi nggak percaya diri. Maksudnya di sini tuh jadi yang kayak down, karena aku melakukan kesalahan. Oh my God, aku melakukan kesalahan gitu kan. Terus kamu jadi yang kayak datar-datar aja ketika nge-MC atau membawakan acara gitu kan, atau menyampaikan sesuatu. Nggak semangat lagi karena kesalahan itu. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi ketika kamu melakukan kesalahan, udah cukup, salahnya cuma itu sekali, langsung balik lagi dengan yang lain. Maksudnya masih banyak nih perjalanan-perjalanan yang teman-teman lakuin. Acaranya nggak cuma satu itu aja.
Jadi masih ada pembacaan doa lah, masih ada menyanyikan lagu, seperti itu. Jadi tetap jangan langsung fokus sama kesalahan itu, berlarut-larut, just a second, tapi balik lagi, oke, tetap menampilkan penampilan yang terbaik, seperti itu, ya. Ya, lebih tepatnya adalah melupakan, gitu. Selanjutnya boleh kita ke slide selanjutnya. Nah, tadi berarti udah selesai tips and trick public speaking-nya. Now, practice time. Tapi sebenarnya Foren Berli itu bingung ya, karena ini pesertanya banyak, 64 orang, alhamdulillah. Kalau kemarin kan Berli ngisi materi sedikit, Berli pilih 3 orang, jadi Berli suruh untuk bikin materi kayak MC gitulah, kecilan cuma 3-5 menit, baru nanti Berli pilih 3 orang, gitu kan. Nah, kalau dari Foren sendiri gimana? Halo, masuk nggak? Iya, boleh masuk. Ya. Ya, ini tadi kita udah sama-sama belajar banyak dari Kak Berlian Ayu nih. Nah, ini untuk ketentuan door prize-nya nanti aku serahin ke kamu aja, kira-kira dari, ini kayaknya udah baik banget ya, yang nanya. Lebih dari 3, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, ini nanti dijawabin dulu aja, Ber. Nah, nanti kamu pilih 3 yang menurut kamu tuh pertanyaannya bagus-bagus gitu. Bukan berarti yang lainnya nggak bagus ya. Maksudnya tuh yang sekiranya tuh yang pertama kan perempuan ya, karena ini kan produk make up. Ini nanti Berli bakal kasih. Iya benar. Ya, terus nanti kira-kira siapa dari beberapa orang ini, oh ini nambah lagi pertanyaannya nih, yang sekiranya menurut kamu tuh, oh ya dia nih, yang beda dari yang lain pertanyaannya gitu. Oh gitu, berarti ini aku pilih, ini kan yang tanya kan lebih dari 3, ya kan? Dijawabin dulu aja nggak apa-apa. Jadi yang dijawabin semuanya atau 3 orang aja? Semuanya aja biar nggak apa-apa, biar sama-sama belajar lagi. Oke, berarti yang practice time itu nggak usah ya, karena terlalu banyak ya. Oke, teman-teman, harapannya sih pengen praktis ya, kalau misalnya bisa ketemu langsung kayaknya tuh enak gitu kan. Insya Allah ini Berli kayaknya cukup sampai Serlina ya, karena kalau misalnya nanti nambah-nambah banyak dong ya. Apa gimana nih Ren? Maksudnya kayaknya udah cukup deh, karena nanti kan kita juga bakal ada undian. Teman-teman nanti akan diundi 3 orang yang bakal dapetin pulsa 15K gitu. Oke, dan juga dapat ini ya, apa namanya? Produk dari gitu. Tapi nanti kalau yang udah dapat dari Beauty Brown, otomatis nanti kalau dia dapat lagi di yang pulsa 15K, jadi hangus ya, Ber? Oh gitu, berarti nyari orang lagi? Oke. Jadi supaya nggak dapat dua-duanya gitu. Oke, sip deh kalau gitu. Berli baca dari Serlina dulu kali ya, Ren ya? Oke, tapi ini udah ya teman-teman, jangan tanya lagi. Nanti buat teman-teman gini ya, Berli mau nyampein, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lebih lanjut ya, boleh langsung teman-teman tanya di DM Instagram Berli, itu di @berlianayus ya, atau mau tanya-tanya di beauty.brown juga boleh. Ya, boleh teman-teman nanti tanya, jawab, Berli pasti insya Allah akan jawab kok pertanyaan dari teman-teman. Oke, kita mulai dari Serlina dulu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Serlina Yulianti. Saya mau bertanya tentang to persuade ya. Ini apakah faktor pengalaman juga penting nggak sih Kak untuk meyakinkan orang-orang tentang apa yang sedang kita bicarakan dan apa yang harus kita lakukan kalau kita lagi blank. Nah, buat teman-teman yang mungkin berpikiran apakah meyakinkan orang-orang itu perlu yang namanya pengalaman, kan Berli tadi udah bilang tuh, ada yang namanya latihan dan juga jam terbang. Jadi pertama itu pasti kita latihan dulu, kita perbanyak dulu latihannya, gimana sih caranya kita berbicara di depan umum, meyakinkan orang-orang, dimulai dari circle terdekat kita, meyakinkan kakak kita contohnya untuk mau beliin kita pulsa. Nah itu juga belajar dari situ-situ aja nih teman-teman, dimulai dari
latihan kecil dulu dari teman-teman. Nah, nanti akan tumbuh jam terbang, butuh pengalaman. Nah, pengalamannya itu seperti apa? Mulai dari presentasi di kampus, dimulai dari hal-hal yang kecil aja gitu. Jadi menurut Berli, faktor pengalaman itu apakah penting? Penting sekali gitu. Tapi dengan teman-teman punya pengalaman ini dimulai dari apa? Dari latihan. Jadi perbanyak latihan, bagaimana caranya gitu. Nanti akan timbul yang namanya pengalaman-pengalaman tersebut. Dari mulai presentasi lah teman-teman, mulai bisa disuruh dosen MC atau disuruh Pak RT MC, dimulai dari hal-hal seperti itu ya. Dan apa yang harus kita lakukan ketika blank? Itu tadi ya teman-teman yang udah Berli sampaikan, relax ya. Kalau misalnya teman-teman tiba-tiba blank nih di tengah audiens yang banyak, boleh teman-teman bahasanya tuh apa ya? Mengalihkan diri, atau kalau orang Jawa tuh bilangnya tuh selimurin ya, dengan mengalihkan perhatiannya. Contohnya nih, misalnya teman-teman lupa nih sama pengisi acaranya gitu kan, blank nih seketika. Aduh, mohon maaf ya, saya tiba-tiba kok jadi harus minum dulu nih gitu. Ditambahin humor-humor sedikit yang membuat audiens tuh jadi teralihkan, dan jadi nggak kelihatan banget nih kamu terlalu blank gitu kan, karena audiens melihatnya, oh ternyata si MC-nya ini atau si pembawa acaranya ini ternyata dia lagi ngelucu gitu, atau lagi menyelipkan humor-humor tersebut. Nah, terus selain itu kamu bisa menyiapkan pointers atau catatan-catatan kecil supaya masih ingat apa yang ingin disampaikan, urutannya seperti apa. Setidaknya kalau kamu tahu, paham urutan apa yang ingin kamu sampaikan, Berli yakin kok itu pasti akan mengurangi berapa persen yang kamu blank dari diri kamu, karena kamu udah lebih siap, udah lebih tahu apa aja nih yang ingin kamu sampaikan. Itu si Sherlina kurang lebihnya ya. Selanjutnya adalah Rani Julita dari Lampung. Bagaimana sih cara kita membangun rasa percaya diri yang tinggi, sedangkan kita ini orangnya pemalu dan cenderung banyak berbicara. Bagaimana cara membangun rasa be yourself agar kita dapat menciptakan suasana yang nyaman saat public speaking. Terima kasih Kak, sama-sama Rani. Nah, buat Rani ya, atau mungkin buat orang-orang yang berpikiran, aku tuh pemalu. Nah, itu ya, kamu ngomong pemalu, cenderung nggak banyak bicara, aku tuh orangnya nggak banyak bicara, pendiam. Itu sudah kamu memasukkan mindset negatif di pikiran kamu. Ya, Berli suka menemukan banyak orang loh, seperti speakers itu, memangnya teman-teman pikir speakers di sana tuh banyak omong, maksudnya kalau mungkin mereka banyak omong ketika mengisi materi, motivator gitu kan, tapi di luar itu apakah mereka banyak berbicara, maksudnya berbicara yang tidak berbobot, banyak bercanda, segala macam, enggak. Mereka kebanyakan malah lebih memilih untuk berbicara seperlunya aja gitu. Jadi hilangkanlah mindset negatif dari diri teman-teman dengan teman-teman ngomong, aku tuh pemalu ini. Dengan kamu bilang seperti itu sama aja mindset negatif sih menurut aku. Jadi orang yang menurut kita pemalu atau pendiam pun mereka bisa jadi seorang speakers yang luar biasa karena mereka memasukkan mindset positif di dalam diri mereka supaya mereka bisa tampil luar biasa gitu. Jadi hilangkan dulu yang pertama mindset negatif, mau belajar, mau banyak latihan, terus kayak memperdalam ilmu-ilmu dengan ikut webinar seperti ini atau ikut ajang-ajang lainnya, maksudnya kayak ikut seminar-seminar lainnya, latihan di rumah seperti itu ya. Dan cara membangun rasa be yourself gitu adalah jadi diri kamu sendiri, itu gampang kok. Dengan kamu percaya diri, kamu yakin kamu tuh berpotensi bisa bisa menyampaikan sesuatu dengan baik di depan orang gitu. Dan harus percaya ya bahwa you have to believe that you are unique gitu. Itu adalah satu kata magic yang menurut Berli kamu akan merasa, wah iya aku unik. Berarti aku harus menunjukkan kepada orang-orang kalau aku tuh bisa jadi diri aku sendiri. Jadi jangan terlalu bukan berarti teman-teman itu
nggak cari referensi dari misalnya nih dari MC satu atau dari pemateri ini dari ini tidak, tapi be yourself, tapi juga tetap tahu nih dari MC seperti ini, oh mereka tuh punya skillnya seperti ini, bolehlah aku pelajarin, tetap mengambil dari yang ahli-ahli gitu. Jadi jangan stagnan, aku tuh caranya begini, nggak boleh begitu. Kita juga harus mau belajar dari yang lain juga. Seperti itu ya. Selanjutnya ada Reza Anandiraka. Thank you banget buat Rani Serdina, dan ini kita ke Reza. Thank you Reza. Kadang kita nggak sadar saat presentasi atau menjadi MC materi yang kita bicarakan sering lompat-lompat. Bagaimana ya Kak tipsnya supaya kalimat atau materi yang kita ucapkan itu bisa terstruktur sistematis dan tidak berulang-ulang tanpa sadar. Nah, makanya itu perlu yang namanya materi. Kita perlu yang namanya mempersiapkan materi secara matang. Ketika kita presentasi, walaupun presentasi di depan itu cuma tulisannya kayak tadi Berli cuma ekspresi and gesture, tapi Berli menyiapkan pointers gitu kan. Pointers ternyata ekspresi itu ada ini loh, ada ini loh, ada ini loh gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa membawa pointers atau kita tidak bisa membawa catatan kecil ketika kita sedang presentasi atau MC, katakanlah, tapi kalau MC pasti bisa lah ya. Kita ngambilnya presentasi. Kamu bisa dengan cara kamu harus latihan berulang-ulang, dengan hafalkan, maksudnya apa nih yang mau kamu sampaikan di part ini. Oh, harus di part ini harus ini yang aku sampaikan gitu. Jadi latihan, hafalkan, tapi ketika beda ya, menurut Berli beda loh dengan orang yang menghafal sama dia menghafal tapi nggak terlalu kelihatan menghafal. Jadi gimana ya? Maksud Berli itu harapannya teman-teman ketika menyampaikan sesuatu itu jangan terlalu monoton gitu loh. Jadi jangan terlalu kelihatan banget kayak orang menghafal. Kayak maksudnya misalnya tadi ini habis ini gitu. Tapi bisa kamu bermain dengan improvisasi, dengan mengembangkan kosakata kamu, maka dari itu perbanyak wawasan dan juga pengetahuan gitu. Belajar yang paling penting ya Reza ya. Dan hafalkan materi tersebut, tapi jatuhnya jangan menghafalkan banget. Selanjutnya ada Faizatul Irba dari Sukoharjo. Bagaimana cara mengatasi jika saat public speaking kita kehabisan materi? Seperti karena terlalu hanya menyampaikan pokok materi saja, atau kurang pengantar kata saat public speaking. Ini pentingnya teman-teman untuk memperbanyak wawasan dan pengetahuan kita. Maka dari itu banyak orang yang ternyata hobi membaca itu wawasan dan pengetahuannya itu benar-benar luas. Beda dengan orang yang tidak punya hobi membaca. Jujur kalau Berli itu bukan orang yang suka baca buku, ya. Tapi Berli suka nonton video-video di Instagram. Itu juga termasuk salah satu kita menambah wawasan dan juga pengetahuan loh, teman-teman gitu. Jadi dengan adanya kita banyak wawasan, kita banyak pengetahuan, kita akan menambah kosakata secara tidak langsung. Kosakata yang akan kita ucapkan itu banyak kok gitu. Emangnya tadi Berli materinya sebanyak apa yang Berli ucapkan tadi? Enggak loh, materinya sebenarnya sedikit. Tapi bagaimana caranya Berli improvisasi, mengembangkan kata-kata, mengembangkan kosakata yang Berli sampaikan ke teman-teman dengan cara memperbanyak wawasan dan juga pengetahuan. Itu yang paling penting ya. Jadi Berli yakin kalau misalnya kamu banyak wawasan dan pengetahuan, banyak latihan, banyak pengalaman, itu nanti bisa mengatasi permasalahan tersebut. Ketika kita udah tiba-tiba kehabisan materi, tapi waktunya masih ada atau gimana gitu. Jadi cobalah untuk improvisasi, tapi jangan lupa untuk memperbanyak wawasan dan pengetahuan. Selanjutnya ada Siti Mardia. Bagaimana cara mengatasi rasa takut ketika sesi tanya jawab? Bagaimana jika kita tidak bisa menjawab? Dan bagaimana jika audiens tidak puas dengan jawaban kita? Nah ini nih, sejujurnya Berli pun juga deg-degan ya kalau suruh sesi tanya jawab kayak begini ya. Karena Berli itu takut sebenarnya apa yang Berli sampaikan itu teman-teman nggak puas gitu. Nah kalau caranya Berli adalah karena mungkin Berli ini ya, orangnya itu tuh pandai memainkan kata-kata ya menurut Berli gitu kan. Jadi ya udah hadapin aja.
sesi Q&A itu hadapin aja, meskipun mungkin nanti karena kan kesempurnaan itu tidak hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Jadi mungkin menurut kita udah pas nih apa yang kita jawab buat audiens, tapi kalau audiensnya itu tidak pas menurut dia gitu kan, ya mau bagaimana lagi gitu. Jadi apa ya, kalau menurut Berry lebih kayak dihadapin aja, jawab sebisa kamu gitu kan. Tapi bagaimana caranya kamu tuh bisa memberikan jawaban yang walaupun sebenarnya jawabannya itu kurang lengkap, tapi audiens tuh merasa puas gitu. Itu ada apa ya, kalau Berly bilang bukan teknik sih, tapi bagaimana sih cara kamu bisa menyampaikan itu walaupun itu sebenarnya kurang lengkap menurut kamu, tapi audiens tuh merasa puas gitu. Mungkin dengan cara kejelasan apa yang kamu sampaikan, terus juga poinnya itu juga harus tetap diingat-ingat lagi, akan membuat audiens tuh akan merasa puas walaupun sebenarnya itu kurang lengkap materinya, seperti itu. Itu sih Siti Mardiah. Kalau dari Berly, kalau rasa takut hadapin aja. Ya, Rama Fajar, bagaimana sikap kita ketika sedang berbicara di depan publik, tapi di saat pertengahan bicara mulai tidak ada yang memperhatikan? Dan bagaimana cara terlihat karismatik di depan audiens dan menjadi public speaker yang baik agar materi yang kita sampaikan efektif dan diterima oleh audiens? Bisa share tips sesuai pengalaman kakak. Oke, thank you banget ya buat siapa nih tadi? Rama Fajar ya. Jadi kalau sering banget sih Berly mengalami beberapa hal gitu kan ya. Kita udah MC tengah-tengah nih, banyak yang nggak memperhatiin. Caranya adalah bagaimana kita komunikatif. Tapi sebenarnya udah kita lakuin sih, dengan kita udah basa-basi, gimana kabarnya, ini nih sedikit menyelipkan humor. Tapi kalau mereka masih yang tidak memperhatikan, Berly itu biasanya adalah caranya, tapi Berly melihat segmen acaranya juga ya. Kalau misalnya MC non formal atau seperti apa gitu kan ya, mengisi materi, itu biasanya Berly langsung datengin orangnya, atau misalnya gini nih, oh coba masnya pakai baju biru, kira-kira apa nih mas jawabannya, gitu. Secara tidak langsung itu membangun komunikatif antara kita dan juga audiens. Jadi nanti audiens yang lain tuh akan tertuju ke yang kita tunjuk, ya nggak sih, secara tidak langsung ya kan. Terus nanti teman-temannya pada bakalan jawabannya ini gitu kan. Itu secara tidak langsung adalah menimbulkan komunikatif yang besar antara kita dengan audiens. Dan nantinya setelah kita bervariatif dengan hal-hal tersebut, nantinya audiens akan, wah mbaknya nunjuk kita nih, berarti kita harus memperhatikan. Bukan berarti itu kayak kesannya mengancam, tidak. Tapi komunikatif secara langsung. Kalau tadi kita komunikatif secara umum dengan audiens, sekarang kalau misalnya mereka tetap tidak memperhatikan, ya udah kita komunikatifnya dengan langsung. Kita tunjuk orangnya, atau mungkin kita deket. Jadi gimana mas, gini-gini. Karena menurut Berry lebih beda. Dan nanti pasti audiens akan semua tertuju sama orang yang kita ajak secara langsung. Lalu bagaimana cara terlihat karismatik di depan audiens? Ya just be yourself gitu loh. Dan apa ya, jangan terlalu menggebu-gebu sih menurut Berly. Lebih kayak apa yang kamu sampaikan itu poin-poinnya tuh lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Lalu ekspresi dan gesturnya juga terlihat ya. Dan teknik-tekniknya tadi juga diperhatikan ya teman-teman. Pokoknya intinya teknik, terus tips and triknya, lalu ekspresi dan gesturnya dimainkan, itu akan membuat suatu nilai plus untuk kamu ketika kamu berbicara di depan umum, karena kamu membangun suasana audiens yang lebih oke. Menurut Berly sih seperti itu gitu. Jadi mungkin bisa ya dilakukan buat teman-teman termasuk Rama. Jadi bangun suasana yang oke dari mulai kamu dengan audiens. Dan yang paling penting tadi ya, beberapa hal-hal tersebut ada teknik dan jangan berlebihan gitu. Tapi pas aja, standar, bukan standar, maksudnya pas, dalam titik yang pas, jangan terlalu berlebihan. Oke. Selanjutnya ada Elvira Mutiara dari Surakarta juga.
audiens terkadang saat mendengarkan seseorang berbicara dalam suatu ruangan, itu ada titik bosan atau jenuh. Kemudian biasanya dia akan melakukan sesuatu agar menghilangkan kejenuhan tersebut, seperti memainkan ponsel. Nah, bagaimana cara speakers untuk mengunci perhatian publik agar perhatiannya hanya fokus kepada speakers? Ini sih sebenarnya banyak yang Berli temuin ya, waktu Berli mengikuti beberapa kelas-kelas public speaking. Biasanya mereka menerapkan peraturan adalah handphonenya harus dimasukkan ke tas. Biasanya seperti itu. Atau mereka kayak bikin permainan gitu. Jadi awalnya ada kayak, saya berjanji tidak akan bermain handphone, seperti itu loh. Tapi kalau gimana ya, kalau untuk kita yang tidak membuat peraturan-peraturan seperti itu adalah bagaimana kita menciptakan atau bagaimana kita memuaskan audiens kita supaya fokus perhatiannya yang awalnya tertariknya sama handphone jadi tertariknya sama kita nih, karena kita bisa membangun suasana yang oke, yang membangun materi yang bagus, membangun materi yang mudah jelas dan mudah dimengerti, sehingga audiens ini tuh yang awalnya pengen fokusnya ke handphone jadi nggak sempet, aku pengennya fokusnya ke MC-nya aja, atau aku pengen fokus ke pematerinya aja, karena apa yang dia sampaikan itu jelas, mudah dimengerti, gitu. Jadi kita bukan ingin memuaskan diri kita aja, tapi audiens itu juga butuh dipuaskan. Jadi makanya kembangkan potensi kamu, supaya kamu itu bisa memuaskan audiens, seperti itu. Dan selanjutnya adalah Devi Lestari. Sebagai seorang public speaker, kita telah latihan berkali-kali. Namun apa yang ditanyakan audiens sedikit melenceng dengan apa yang kita presentasikan. Dan apa yang ditanyakan pun tidak bisa langsung kita jawab. Bisa jadi karena tidak tahu jawabannya atau tidak yakin dengan apa yang akan dijawab. Apakah Kak Berry bisa memberikan saran jika kasus tersebut terjadi? Apa nih yang harus kita lakukan sebenarnya? Maka dari itu, seperti apa yang Berli sampaikan tadi ya, perbanyak wawasan teman-teman, perbanyak pengetahuan teman-teman. Kalau dibilang Berli takut dengan sesi tanya jawab, takut pasti. Karena sejujurnya juga mungkin ada jawaban-jawaban dari Berli pun yang menurut teman-teman kurang puas gitu kan. Cuman balik lagi, jawab sebisa kamu, maka dari itu pentingnya wawasan dan pengetahuan itu penting loh gitu. Jadi sehingga jadi kita ketika menjawab pertanyaan dari penanya, itu setidaknya kita bisa mengerti apa yang dia ingin tanyakan gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti ini, teman-teman, alhamdulillah sih Berli belum pernah menemui ya. Cuman kalau kasusnya seperti ini, mungkin teman-teman bisa sampaikan poinnya aja. Tapi kalau memang benar-benar tidak tahu gitu kan ya, mungkin boleh lah ya teman-teman untuk bilang, mohon maaf ya, karena terkait materi yang kita sampaikan tuh ini gitu. Boleh kok teman-teman menjelaskan seperti itu kepada audiens gitu kan. Sehingga itu adalah suatu bentuk kesadaran untuk audiensnya sendiri. Wah, ternyata apa yang aku tanyakan ini melenceng ya dengan yang disampaikan oleh pematerinya, seperti itu sih. Itu cara Berli gitu kan ya. Tapi kalau menurut teman-teman masih kurang gitu kan, mungkin teman-teman bisa cari referensi yang lainnya, tapi untuk saat ini yang Berli lakukan adalah seperti itu. Selanjutnya adalah Serlina, mohon maaf ini pertanyaan terakhir ya. Oke, jadi Serlina ini to persuade, apakah faktor pengalaman? Oke, ini tadi udah ya Serlina ya. Oke, ternyata ini diulangi lagi ya yang Serlina ya? Udah. Ini untuk peserta yang udah nanya, dikasih kesempatannya hanya sekali ya, Ber. Jadi, oh iya, oke. Ya, halo. Ya. Oke, berarti. Jadi itu tadi pertanyaan dari banyak teman-teman ya, responnya luar biasa banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya dan ikut sampai akhir. Iya loh. Nah, ini selanjutnya. Ini selanjutnya kita akan langsung ke undian yang pertama ya, Ber. Oke. Yang pertama bakal ada 3 penanya beruntung yang
bakal dapetin produk dari beautybrown.id. Iya, benar banget. Jadi buat yang belum tahu, produk beautybrown.id ini ada banyak banget macam-macam kosmetiknya, mulai dari yang lokal sampai yang brand-brand luar negeri ya, Ber. Benar banget. Ya, jadi buat teman-teman, mungkin nanti gift-nya tidak seberapa Masih dari nggak ya suaranya? kedengaran kok. Gift-nya tidak seberapa ya dari beauty.brown.id, tapi minimal bisa memperkenalkan produk tersebut ke teman-teman. Nah, jadi langsung aja, Ber, kamu pilih aja yang 3 penanya. 3 penanya ini yang tadi aku jawabin kan ya? Iya nggak sih? Ren? Oke, aku pilih ya. Ini aku pilih ya, 3 penanya ini. Yang tadi aku jawab kan ya, Ren? Oke. Iya kan, Ren? Halo, Oren? Oren denger suara aku nggak? Halo? Iya. Tadi agak hilang sih, Ben. Oh iya. Jadi ini aku pilih yang... Aduh, ini maaf banget ya, teman-teman. Iya. Jadi aku pilih yang tadi aku jawabin ya pertanyaannya ya. Oke, siap. Ya, boleh. Yang pertama, selamat untuk Elvira Mutiara di Surakarta ya. Selamat untuk Elvira. Yeay. Yeay, selamat. Terus siapa lagi ya? Bingung. Yang lainnya cowok, Ren. Ya. Oke, selanjutnya ada Serlina Yulianti. Oke, Serlina dan satu lagi cowok kali ya. Yang apa ya, cowok ya Ren ya. Selanjutnya Boleh. ada Faizatul Kalau Irba. produknya bisa buat cowok, boleh, Ber. Oke, sip. Jadi 3 itu tadi ya. Selamat untuk Faizatul Irba. Habis itu ada Serlina Yulianti dan juga Yeay, selamat Elvira buat Mutiara. 3 penanya beruntung yang bakal dapetin produk dari beautybrown.id. Yeay, selamat. Terus yang buat yang 15K-nya pulsanya siapa nih, Ren? Oh ya, habis ini aku bakal undi secara website ya. Jadi ini nanti ada 3 orang yang beruntung yang bakal dapetin pulsa. Nanti aku undi lewat website. Tunggu sebentar ya. Oke. Buat teman-teman yang mungkin kita jawab-jawaban di ini yuk, di mana? Di chat boleh teman-teman ya. Tapi untuk pertanyaan yang lainnya mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh langsung DM Instagram aku ya. Coba, tapi ini pertanyaannya mungkin yang kayak receh-receh aja. Ya. Oh, Faizatul Irba tuh cewek ya? Maaf Faizatul, jangan dipikir cowok. Maaf ya. Oh, berarti pemenangnya cewek semua, nggak apa-apa ya, Ren? Iya, nggak apa-apa. Nah, setelah ini aku bakal presentasiin untuk nomor undiannya ya. Bentar. Oke. By the way, aku mau story ya, supaya ini. Boleh. Nanti kita di sesi akhir acara bakal ada foto bareng kok, Ber. Oh gitu, oke, sip deh kalau gitu. Ya. Mau nanya, tapi nanti dijawab di DM ya, Kak. Siap, nanti aku jawab di DM ya. Link absennya apa udah, Kak? Tuh ada yang nanya tuh, Ren. Link absennya setelah pengumuman Doorpress pulsa 15K ya, teman-teman. Nah, ini jadi ini aku bakal acak dari nomor 1 sampai nomor 66. Nah, nanti aku bakal lihat nih, misalkan nomor 34, nah itu di kontak aku nih, di bagian daftar orang.
itu ada siapa yang dapat gitu ya. Oke. Nah, ini langsung aja aku mulai acak dari sekarang. Berdoa teman-teman, Semoga teman-teman 15K ini memang sedikit sih, tapi ya lumayan lah buat nambah-nambah kuota nggak sih? Bener iyalah, nggak? bisa buat telepon pacarnya. Oh ya. Berdoa ya teman-teman. Yuk. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Berhenti. Nomor 25. Nah, ini 25 siapa nih? ya kira-kira yang nomor 25? Wah, siapa tuh 25? Orangnya. Bismillah, siapa tuh? Ada Dinda Rahmatika. Yeay. Selamat buat Dinda Rahmatika. Selamat buat Dinda. Berhak dapat pulsa 15K. Jadi nanti panitia bakal langsung kirim pulsanya ya ke Dinda Rahmatika. Ini pas kebetulan banget nih, bukan yang nanya ya, Ber? Iya, Tadi. bener. Pas ya. Alhamdulillah. Itu baru pemenang yang pertama nih. Nah, sekarang pemenang yang kedua. Tetap nomor 19. Nomor 19. Berarti tinggal di belakang ya, berarti ada Bagas Alvin Saputro. Weh, selamat buat Bagas Alvin. Selamat ya. Akhirnya cowok juga pemenangnya ya. Alhamdulillah cowok. Ini by the way ada yang nanya nih Ren, Raihan, link absensi apa tuh? Oh, link absensi. Ya. Link absensi, bentar ya. Habis ini. Saya lagi dipakai buat presentasi yang undian. Oke, sabar ya di sini. Sabar ya teman-teman. Dan yang ketiga, yang berhak dapat pulsa 15K, yaitu Tep, nomor 22. Wow, nomor 22. Alhamdulillah, siapa tuh? Ada Cita Devi Ainaya. Yes, selamat buat Cita. Selamat buat Cita Devi Ainaya, Dinda Rahmatika, dan Bagas Alvin Saputro yang berhak mendapatkan pulsa 15K. Ditunggu ya pulsanya ya. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa nyalain kamera masing-masing ya. Di sini kita mau foto bareng-bareng secara virtual. Dan bisa sekalian diisi ya link absensinya. Halo teman-teman. Nyalain ya, on cam. Udah belum nih? Mana linknya, Kak? Sebentar ya, teman-teman. Buat yang belum buka kameranya, silahkan ya dibuka ya. Nah, ini ada 64 orang. Thank you buat teman-teman. Udah siap semua? Mungkin Kak Rini Amelia mau dibenerin dulu kameranya. Lagi error, ada yang lagi error kameranya. Nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Santai aja. Jangan keluar dulu ya, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Lagi Ren? Lagi ya? Lagi. Yang gaya dong, yang meriah.
Maaf ya kurangnya alay teman-teman. Boleh yang meriah. Gaya bebas sekarang, gaya bebas. Gaya bebas. Anggap aja kita ketemu deket-deketan ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Yeay, makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman, nyalain Kak Abe, nyalain suaranya boleh dong. Thank you ya semuanya. Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Main ke Kak. Kota Nah, Semarang. ini teman-teman bisa diisi dulu. Halo, teman-teman bisa langsung isi link absensi webinar public speaking. Karena buat teman-teman yang ngisi, nanti panitia bakal kirim ke email kalian masing-masing untuk sertifikat dan materi yang tadi disampaikan sama Kak Brilian Ayu, gitu ya. Bakal PC kalian masing-masing buat minta alamatnya, buat ngirim produknya itu ya. Ini Angel Felicia kirim link aja di sini Kak, oke. Udah aku tulis, silakan buat teman-teman yang belum absen, aku tungguin. Sama-sama. Tadi dari waktunya lumayan ya teman-teman, ada 1,5 jam mungkin ya Kak Brilian Ayu nyampein materi. Teman-teman udah bisa dapetin banyak ilmu, mulai dari teknik-teknik public speaking, terus apa itu public speaking, dan tujuannya apa sih public speaking itu. Terima kasih Kak atas ilmunya. Iya, sama-sama. Nah, buat teman-teman yang udah ngisi absensi webinar, silakan teman-teman boleh meninggalkan Zoom ini ya. Aku ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir dan udah stay dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa lagi, teman-teman. Terlebih lagi, makasih banyak buat Brilian Ayu yang udah banyak banget ngasih ilmu ke kita semuanya tentang public speaking. Makasih, Kak. Iya, sama-sama.